Halo semua, kenalin aku Kamila Tulusna, mahasiswa Global Institute of Technology and Business, jurusan Computerized Accounting. Nah, di video kali ini kita bakal coba membuat jurnal penyesuaian, kertas kerja atau neraca lajur, dan juga laporan keuangan. Di sini aku udah punya soal yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Nah, di sini ada neraca saldo dari New Theater per 31 Desember 2020, di mana neraca saldo ini memuat rekening mulai dari rekening kas sampai dengan rekening beban serba-serbi. Nah, di soal ini juga terdapat data untuk penyesuaian per 31 Desember 2020, di mana data penyesuaian yang pertama adalah persediaan perlengkapan sebanyak 200.000, lalu asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun, lalu ada iklan dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah untuk 50 kali penerbitan, sedangkan iklan yang telah diterbitkan baru 40 kali. Selanjutnya ada penyusutan gedung yang ditetapkan sebesar 5% dan juga penyusutan peralatan yang ditetapkan sebanyak 10%. Selanjutnya ada gaji bulan Desember yang belum dibayar sebanyak 250.000. Yang terakhir ada bunga yang masih harus dibayar sebanyak 50.000. Nah, dari kedua data ini, yaitu data neraca saldo dan juga data penyesuaian, kita akan membuat jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan juga laporan keuangan. Yang pertama, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat dengan melihat data untuk penyesuaian per 31 Desember 2020. Yang pertama, ada persediaan perlengkapan sebanyak 200.000. Persediaan perlengkapan ini yang tadinya awalnya 900.000 menjadi sisa 200.000. Berarti yang sudah terpakai, peralatan yang sudah terpakai berarti sebanyak 900.000 dikurang dengan 200.000, yaitu 700.000. Di sini bisa kita langsung tulis beban perlengkapan di debit terhadap perlengkapan di kredit sebanyak 900.000 dikurang dengan 200.000. Begitu juga di perlengkapan di kredit sebanyak 900.000 dikurang dengan 200.000. Untuk data penyesuaian yang selanjutnya atau yang kedua, di sini terdapat asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun. Nah, berarti asuransi yang sudah terpakai adalah dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember, yaitu sebanyak 8 bulan. Maka bisa kita cari dengan menggunakan rumus 8 kita bagikan dengan 12 karena 1 tahun kita kalikan dengan asuransi dibayar di muka sebanyak 2.400.000. Menghasilkan 7.600.000. Ini untuk beban asuransi di debit terhadap asuransi dibayar di muka di kredit. Besarnya sama 1.600.000. Selanjutnya ada beban iklan. Di sini ada iklan dibayar di muka sebesar 3 juta untuk 50 kali penerbitan. Sedangkan iklan yang telah diterbitkan baru sebanyak 40 kali. Nah, berarti bisa kita cari dengan menggunakan rumus 40 dibagi dengan 50 dikali dengan 3 juta rupiah, yaitu sebanyak 2.400.000 untuk beban iklan, dan iklan dibayar di muka di kredit besarnya sama 2.400.000. Selanjutnya ada penyusutan gedung yang ditetapkan sebanyak 5%. Di sini bisa kita lihat nilai gedung sebanyak 80 juta rupiah. Berarti bisa kita cari dengan rumus 5% dikali dengan 80 juta rupiah. Sebanyak 4 juta. Itu untuk beban penyusutan gedung di debit. Dan besarnya sama untuk akumulasi penyusutan gedung di kredit. Selanjutnya ada penyusutan peralatan yang ditetapkan sebanyak 10%. Di sini bisa kita lihat peralatan nilainya 25 juta. Sama seperti gedung tadi, berarti sama dengan 10% kita kalikan dengan 25 juta.
Itu untuk beban penyusutan peralatan di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit yang besarnya sama, yaitu sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada gaji bulan Desember yang belum dibayar sebanyak 250.000. Di jurnal penyesuaiannya kita jurnal dengan beban gaji terhadap hutang gaji sebanyak 250.000. Selanjutnya ada beban bunga yang masih harus dibayar sebanyak 50.000. Kita jurnal dengan jurnal beban bunga terhadap hutang bunga sebanyak 50.000. Nah, dari kedua sisi ini, sisi debit dan kredit nilainya akan sama atau balance sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya kita akan menyelesaikan atau mengerjakan kertas kerja atau biasa disebut dengan neraca lajur. Di sini saya menggunakan neraca lajur 10 kolom. Yang pertama di sini kita tulis nama-nama akun yang berada di neraca saldo. Nah, untuk nilai dari masing-masing akun atau rekening bisa langsung kita pindahkan dari neraca saldo di awal tadi. Bisa langsung kita pindahkan ke sini. Begitu juga di bagian sisi kredit akan langsung kita pindahkan. Selanjutnya, akun-akun yang berada di bawah ini merupakan akun-akun yang muncul setelah kita membuat jurnal penyesuaian yang sebelumnya belum ada di neraca saldo, lalu kemudian muncul di jurnal penyesuaian. Nah, nilainya besar dari masing-masing akun ini akan kita tulis di penyesuaian. Seperti beban perlengkapan, beban asuransi, sampai dengan hutang bunga yang bisa kita lihat dari jurnal penyesuaian. Yang pertama, di jurnal penyesuaian ada beban perlengkapan di debit terhadap perlengkapan di kredit sebanyak 700.000. Bisa langsung kita pindahkan ke neraca lajur 10 kolom ini di bagian penyesuaian. Bisa langsung kita cari beban perlengkapan di debit sebanyak 700.000 dan terhadap perlengkapan sebanyak di kredit sebanyak 700.000. Selanjutnya ada beban asuransi terhadap asuransi dibayar di muka sebanyak 1.600.000. Beban asuransi di debit 1.600.000 terhadap asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka di kredit sebanyak 1.600.000. Selanjutnya ada beban iklan terhadap iklan dibayar di muka sebanyak 2.400.000. Ini ada beban iklan 2.400.000 terhadap iklan dibayar di muka di kredit sebanyak 2.400.000. Selanjutnya ada beban penyusutan gedung terhadap akumulasi penyusutan gedung sebanyak 4 juta rupiah. Beban penyusutan gedung 4 juta rupiah terhadap akumulasi penyusutan gedung di kredit sebanyak 4 juta rupiah. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan terhadap akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 2.500.000. Beban penyusutan peralatan sebanyak 2.500.000 terhadap akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 2.500.000. Terhadap akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 2.500.000.
Selanjutnya ada beban gaji terhadap hutang gaji. Beban gaji terhadap hutang gaji sebanyak 250.000. Yang terakhir ada beban bunga terhadap hutang bunga sebanyak 50.000. Terhadap hutang bunga 50.000. Selanjutnya kita ke neraca setelah penyesuaian. Neraca setelah penyesuaian ini datanya bisa kita ambil dari neraca saldo dan juga penyesuaian. Jika di neraca saldo terdapat di debit dan juga di penyesuaian kosong, nah karena kas ini di bagian penyesuaian kosong, maka kas ini bisa kita langsung pindahkan ke neraca setelah penyesuaian yang besarnya sama dengan nilai di neraca saldo dan juga bersaldo di debit, karena pada awalnya kas juga di debit. Pada dasarnya besarnya kredit akan mengurangi debit. Begitupun sebaliknya. Jadi nanti kita ambil datanya di neraca penyesuaian itu adalah selisih dari sisi debit dan juga sisi kredit. Dan nantinya akan ditempatkan di sisi yang paling besar, sisi debit atau sisi kredit. Nah, seperti di perlengkapan ini terdapat di debit 900.000 dan juga di kredit sebesar 700.000. Kita bisa cari selisihnya, yaitu 900.000 dikurang dengan 700.000 sebanyak 200.000. Nah, 200.000 kita taruh di debit karena 900.000 yang berada di debit lebih besar daripada 700.000 yang berada di kredit. Jadi bisa kita tulis langsung 900.000 dikurang dengan 700.000. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka 2.400.000 di debit dan juga di kredit 1.600.000. Karena lebih besar di bagian debit, maka kita taruh di debit. Begitupun iklan dibayar di muka. Untuk gedung bisa langsung kita pindahkan karena di bagian penyesuaian kosongnya nggak ada nilainya. Nah, untuk yang akumulasi penyusutan gedung, karena dua-duanya berada di kredit, maka bisa langsung kita jumlahkan. Selanjutnya di peralatan hanya ada di debit, langsung kita pindahkan saja. Begitupun yang di akumulasi penyusutan peralatan sampai dengan hutang atau sampai dengan modal listrik gedung. Selanjutnya di sini ada price, yaitu nilainya di debit sebesar 1 juta, pendapatan penjualan tiket di kredit sebanyak 40 juta, begitu juga dengan pendapatan iklan 3 juta di kredit. Selanjutnya beban gaji di sini di debit terdapat 6.500.000 dan di debit di penyesuaian juga ada 250.000. Maka akan kita taruh di debit dan kedua nilainya kita jumlahkan. Selanjutnya di beban sewa film, langsung saja kita pindahkan 8.500.000. Begitu juga beban pemeliharaan gedung. Nah, untuk beban bunga di sini ada di debit kedua-duanya, maka bisa langsung kita jumlahkan. Untuk beban serba-serbi di sini langsung bisa kita pindahkan. Selanjutnya kita langsung ke beban perlengkapan. Karena di bagian neraca saldo kosong, maka di bagian debit bisa langsung kita pindahkan di debit.
dan yang di kredit bisa langsung kita pindahkan di kredit. Ternyata ada ketidakbalancean, mungkin terdapat kesalahan. Bisa kita cek lagi satu-satu ya. Nah, setelah dicek ternyata di sini terdapat kesalahan, yaitu pada bagian akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di bagian neraca saldo di sini terdapat 7.500.000. Nah, di penyesuaian juga terdapat di bagian kredit sebesar 2.500.000. Maka nilainya, kedua nilai ini akan kita jumlahkan. Nah, bisa kita lihat di bagian total di sini keduanya sudah balance. Selanjutnya kita akan ke bagian laba rugi. Nah, untuk di laba rugi ini akun-akun yang kita masukkan adalah akun-akun pendapatan dan juga sisanya nanti akan kita masukkan ke dalam neraca. Nah, di sini bisa kita cari pendapatan-pendapatan. Di sini ada dua pendapatan, yaitu pendapatan penjualan tiket dan juga pendapatan iklan. Besarnya di kredit sebanyak 40 juta dan juga 3 juta rupiah. Selanjutnya kita akan memasukkan akun-akun beban. Di sini terdapat beban gaji. Di sini untuk beban-beban bisa langsung kita pindahkan dari beban gaji sampai dengan beban serba-serbi. Bisa langsung kita pindahkan semuanya. Lalu untuk beban perlengkapan sampai dengan beban penyusutan peralatan bisa langsung kita pindahkan juga. Nah, di sini bisa kita lihat totalnya tidak balance antara keduanya. Di bagian debit di sini terdapat 29 juta rupiah dan di bagian kredit sebanyak 43 juta rupiah. Nah, ini berarti selisih dari kredit dikurang dengan kredit. Jika nilai kredit lebih besar daripada nilai debit, maka berarti perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Namun sebaliknya, jika bagian debit lebih besar daripada bagian kredit, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, di contoh soal ini, sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, maka perusahaan mengalami keuntungan sebesar 14 juta rupiah. Selanjutnya adalah neraca. Nah, neraca ini memuat semua akun-akun yang tidak termasuk di dalam laba rugi. Di sini bisa langsung kita pindahkan dari kas sampai dengan prime. Bisa langsung kita pindahkan. Dari sini sampai dengan gedung, lalu di sini ada akumulasi penyusutan gedung, lalu selanjutnya ada peralatan, lalu ada akumulasi penyusutan peralatan sampai dengan Prime Minister Dudung. Mr. Dudung di sini di debit. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada hutang gaji dan juga hutang bunga. Bisa kita pindahkan ke bagian neraca. Nah, sama di bagian neraca juga totalnya, total debit dan juga total kredit tidak balance, namun bisa kita lihat apakah perhitungan kita sudah tepat atau belum dari selisih antara nilai debit kredit di laba rugi dan juga nilai debit kredit di neraca. Di sini nilainya sama, yaitu sebesar 14 juta rupiah. Selanjutnya kita akan langsung ke laporan keuangan. Nah, yang pertama di sini untuk laporan keuangan ada laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi ini memuat
akun-akun atau nilai-nilai dari pendapatan dan juga beban-beban. Di sini bisa langsung kita pindahkan, bisa kita lihat dahulu. Untuk pendapatan, karena terdapat dua pendapatan, yaitu penjualan tiket dan juga penjualan iklan, maka langsung kita pindahkan seluruh pendapatan dari perusahaan, yaitu penjualan tiket sebanyak 40 juta ini, dan pendapatan iklan sebanyak 3 juta rupiah. Penjualan tiket sebanyak 40 juta dan juga pendapatan iklan sebanyak 3 juta. Bisa kita total, hasilnya sebesar 43 juta. Nah, untuk beban-beban di sini bisa kita ambil. Sini ada beban gaji sampai dengan beban serba-serbi. Langsung saja kita pindahkan. Begitu juga beban perlengkapan sampai dengan beban penyusutan peralatan. Nah, beban ini bisa kita jumlahkan nilainya, yaitu sebesar 29 juta. Nah, 43 juta dari pendapatan ini kita kurangkan dengan beban-beban, yaitu sebanyak 29 juta. Hasilnya sama dengan 14 juta rupiah. Bisa kita lihat di kertas kerja nilainya sama 14 juta rupiah. Berarti nilai laba dari perusahaan ini adalah sebesar 14 juta rupiah. Lanjut ke laporan perubahan modal. Di sini untuk laporan perubahan modal terdapat modal awal, laba dari perusahaan, PRIP atau pengambilan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, dan di akhir ada modal akhir. Yang pertama, modal awal, kita lihat di sini modal Mr. Dudung sebanyak 50 juta rupiah. Bisa langsung kita tulis di sini 50 juta rupiah. Selanjutnya laba bisa kita ambil dari laporan laba rugi yang sudah kita buat. Laba akan menambah modal, sedangkan di sini PRIP bisa kita lihat ada 1 juta di bagian debit. PRIP ini nilainya akan mengurangi dari modal karena bersifat pengambilan dana untuk keperluan pribadi, maka akan mengurangi modal. Maka di sini bisa kita tulis min 1 juta. Jadi modal akhir Mr. Dudung atau untuk perusahaan New Theater ini adalah sebanyak 63 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada neraca per 31 Desember 2020 atau laporan neraca. Nah, untuk laporan neraca ini ada sisi aktiva dan juga sisi pasifa, di mana kedua sisi ini nantinya harus balance atau sama besar sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, di sini bisa langsung kita pindahkan. Untuk sisi aktiva di sini ada kas, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan, dan juga akumulasi penyusutan peralatan. Di sini untuk nilainya bisa langsung kita di sini bisa langsung kita ambil dari neraca bagian sini. Di sini ada kas 1.700.000. Kas bisa kita tulis 1.700.000. Selanjutnya ada perlengkapan sebanyak 200.000. Lalu ada asuransi dibayar di muka sebanyak 800.000. Selanjutnya ada iklan dibayar di muka sebanyak 600.000. Selanjutnya ada gedung sebanyak 80 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan gedung sebanyak 20 juta. Nah, karena di sini bisa kita lihat akumulasi penyusutan gedung ini bersaldo di
kredit, maka nantinya akan mengurangi sisi debit. Berarti di sini bisa kita tulis min 20 juta. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan berada di sisi debit, maka akan menambah. Langsung kita tulis sebesar 25 juta. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan, nilainya di kredit, berarti akan mengurangi sisi aktiva. Di sini bisa kita tulis min 10 juta. Nah, di sini total aktiva bisa langsung kita sama aja semuanya, yaitu nilainya adalah 78.300.000. Nah, untuk sisi pasifa ini ada kewajiban dan juga modal. Di sini kewajibannya ada utang-utang. Di sini ada 4 utang usaha, utang hipotek, utang gaji, dan juga utang bunga. Langsung kita lihat dari neraca lajur yang sudah kita buat. Di sini untuk utang ada utang usaha dan juga utang hipotek sebanyak 5 juta dan juga 10 juta. 5 juta dan juga 10 juta. Selanjutnya ada utang gaji dan utang bunga sebesar 250.000 dan juga 50.000. Total kewajibannya di sini bisa langsung kita jumlahkan semua utang-utang, yaitu sebesar 15.300.000. Nah, untuk modal di sini bisa kita ambil dari modal akhir yang sudah kita cari di laporan perubahan modal. Nah, total kewajiban ini akan kita jumlahkan dengan modal akhir. Hasilnya adalah 78.300.000. Nah, bisa kita lihat total aktiva dan juga total pasifanya sama atau balance sesuai dengan prinsip akuntansi. Buat teman-teman semua, makasih yang udah nonton. Kalian bisa juga koreksi aku di bawah di komentar kalau misalkan menurut kalian masih ada yang salah atau kurang, atau mungkin penjelasannya kurang jelas dan kalian mau nambahin, tuh bisa banget. Kalian bisa sama-sama koreksi aku supaya kita bisa sama-sama jadi lebih pintar dan juga lebih ngerti ya. Makasih semuanya udah nonton. See you.